warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'id li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal utba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang mahkota-mahkota yang mengantarkan hamba-hamba Allah ini dirindukan oleh surga. Kenikmatan, kebahagiaan surga itu digambarkan oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Quran. Pertama, kita bisa dapatkan dari Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat 55, 55, 56, 57, 58. Di situ Allah menggambarkan hamba-hamba Allah yang salih beserta pasangannya dengan keluarganya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang semua apa yang dilakukan itu menyenangkan dan membahagiakan. Allah berikan segalanya dalam bentuk Allah berikan rezeki beraneka macam buah-buahan, termasuk apapun segala yang diinginkan dikabulkan oleh Allah. Allah menyambut mereka, Allah mengutus para malaikat mengucapkan salam kepada penghuni surga ini. Quran surat ke-36 surat Yasin mulai ayat 55 sampai dengan ayat 58. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiyun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Begitu juga kita akan temukan keindahan dari hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan dan disempurnakan hidupnya, kesempurnaan kehidupan sampai di akhirat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa dia? Hamba-hamba Allah yang salih beserta keluarga mereka. Allah tunjukkan di Quran surat ke-13, Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 23, ayatnya ayat 24.
Di ayat 23 Allah tunjukkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salakha. Jadi yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu adalah hamba-hamba Allah yang salih, keluarga hamba-hamba Allah yang salih. Jelas Allah tunjukkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salakha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat 24 salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah tunjukkan gambaran kenikmatan dan kebahagiaan bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang salih, keluarga hamba-hamba Allah yang salih. Karena di situ tadi disebutkan apa? Waman sholakha, dari hamba-hamba Allah yang salih, min abaihim, dari orang tua, dari leluhur mereka, dari orang tua mereka. Waman sholakha min abaihim, berikutnya siapa? Wa azwajihim, suami istri, pasangan mereka. Kemudian apa? Anak keturunan mereka. Kemudian para malaikat menyambut, berdiri di setiap pintu surga, menyambut hamba-hamba Allah yang saleh ini yang dinantikan oleh surga. Kemudian Allah mengutus para malaikat ini mengucapkan salam. Apa salamnya? Masya Allah, di ayat 24 Allah tunjukkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kenapa? Bima sabartum, disebabkan kalian memiliki iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Nah, marilah dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan mahkota-mahkota yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang salih. Siapa sih hamba Allah yang salih yang dirindukan oleh surga itu? Panjenengan pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, mulai dari ayat 18, ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22. Di antara sekian banyak mahkota yang dimiliki bagi orang-orang yang disebut hamba-hamba Allah yang solih, siapa yang pertama yang dirindukan surga? Ayat 18. Coba panjenengan pirsani, panjenengan rasakan, ternyata hamba Allah yang solih yang dirindukan surga itu adalah hamba-hamba Allah yang hidupnya taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah. Saya ulang, mahkota yang pertama, siapa yang dirindukan oleh surga? Allah jelaskan, yaitu hamba-hamba Allah yang taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Di ayat itu dijelaskan bahwa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disejajarkan dengan segala macam kenikmatan hidup di dunia. Ngapunten, bukan tidak penting dunia, bukan tidak penting mobil mewah, bukan tidak penting rumah megah, tapi semua itu dibandingkan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu tidak ada artinya. Bahkan di ayat 18 surat ke-13 ini Allah tunjukkan, sekalipun kita kaya raya, memiliki kekayaan dua dunia, tapi kalau kita tidak taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka kita bukan orang yang sukses, kita bukan orang yang berhasil, kita bukan orang yang bahagia. Semua kekayaan kita tidak akan mampu menebus kita untuk mendapatkan surga.
tidak akan mampu menebus diri kita untuk mendapatkan derajat kemuliaan, kebahagiaan kehidupan di akhirat. Bahkan di ayat ini Allah jelaskan mereka orang yang rugi, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Coba panjenengan pirsani ayatnya, lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Adapun orang yang taat itu yang husna, orang yang taat itu yang baik. Walladzina lam yastajibu lahu, sedangkan orang yang diberi kehidupan oleh Allah dan kemudian dia tidak taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'ah, sekalipun dia punya kekayaan seluruh isi dunia, wa mislahu ma'ahu, aku tambah lagi dengan jumlah yang sama, dua dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah, ngapunten, dia bukan orang yang sukses, dia bukan orang yang berhasil, dia bukan orang yang bahagia. Lantas siapa dia? Dijelaskan oleh Allah di ayat 18 ini, ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka ini orang yang merugi, orang yang bangkrut, kerugiannya sampai di akhirat. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kesimpulan pertama, siapa hamba Allah yang salih, yang dirindukan oleh surga? Yaitu hamba-hamba Allah yang hidup bermahkotakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Hamba-hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah inilah yang dimuliakan dan ditempatkan oleh Allah di surga. Pertanyaannya mungkin, kenapa kalau begitu masih ada orang yang tidak mau taat kepada Allah? Kenapa kalau begitu masih ada orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah? Jelas jawabannya, panjenengan pirsani Quran surat ke-100, surat Al-Adiyat. Allah memberikan jabaran penjelasan secara detail dan terperinci kenapa masih ada orang yang tidak mau taat kepada Allah, padahal ketaatan dan kepatuhan kepada Allah tidak bisa disejajarkan dengan berbagai kenikmatan sesaat di dunia. Di situ Allah tunjukkan surat ke-100, surat Al-Adiyat, setelah Allah menyatakan wal adiyati dhabqa fal muriyati qadqa fal mughirati subqa fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'ah. Ini ayatnya, innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini jawabannya. Kenapa ada manusia yang ingkar? Kenapa ada manusia yang durhaka, maksiat, tidak mau taat kepada Allah? Dijelaskan oleh Allah, innal insana li rabbih lakanut. Memang manusia itu lakanut, memang manusia itu keterlaluan, sungguh manusia itu melampaui batas. Allah tunjukkan innal insana li rabbih lakanut. Kenapa manusia itu ingkar dan dia sadar dengan keingkarannya? Karena itu Allah lanjutkan dengan innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Jawabannya wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena rasa cintanya yang berlebihan kepada dunia, yang dianggap penting, yang dianggap berharga, yang dianggap bernilai itu hanya dunia. Jadi kalau sholat pahalanya tidak kelihatan, maka orang rela menomersekiankan sholat, rela meninggalkan sholat, sebab pahalanya tidak ditampakkan oleh Allah. Tapi lek nyambut gawe getu ya, dihitung, hitung-hitungannya jelas, ono hasilnya, maka rugi eman kalau meninggalkan waktu, kemudian apa, menunda-nunda pekerjaan duniawi itu hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah.
Inilah yang dicontohkan oleh Allah kepada kita. Jadi orang-orang yang maaf ngapunten, sekarang kita dihebohkan dan diributkan dengan penyakit yang mendera fisik kita, corona dengan segala variannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, penyakit yang paling berbahaya itu ternyata nama penyakitnya penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika manusia itu dibelenggu oleh rasa cinta kepada dunia, kemudian lupa kepada kematian. Makanya di surat Al-Adiyat itu jawabannya jelas. Ketika li hubbil khairi lasyadid, berikutnya afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Penyakit berbahaya itu adalah penyakit yang dibelenggu rasa cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Padahal Allah sudah bimbing kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Inilah para jamaah sekalian, mahkota pertama bagi siapa? Hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua dicatat menjadi hamba Allah yang saleh. Keluarga kita semua dikelompokkan menjadi keluarga dari hamba-hamba Allah yang saleh, yang merupakan seperti digambarkan oleh Allah di ayat 18 surat ke-13. Mahkota pertama hamba-hamba Allah yang saleh yang dirindukan surga adalah taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Nomor 2, mahkota nomor 2 bagi hamba-hamba Allah yang soleh, siapa dia? Yaitu setiap pribadi yang bermahkotakan Al-Quran. Panjenengan pirsani Quran surat ke-13 ayat 19. Ayat 19 itu mahkota yang kedua. Siapa hamba Allah yang soleh, yang dirindukan oleh surga? Dijawab oleh Allah, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi hamba Allah yang soleh yang dirindukan surga itu sinten? Yang hidupnya bermahkotakan Al-Quran, menyadari dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan petunjuknya Allah. Hidup dengan benar, mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Panjenengan pirsani Quran surat ke-13 ayat berapa tadi? Ayat 19. Jelas Allah tunjukkan, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi orang-orang yang merasa diberi oleh Allah sesuatu yang sangat berharga, dan yang berharga itu adalah petunjuknya Allah, yang berharga itu adalah Al-Quran. Sampai coba panjenengan pirsani dengan Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayatnya ayat 105. Di surat Al-Isra di ayat 105 itu Allah menyatakan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu turun dengan benar. Diturunkannya Al-Quran isinya membawa kebenaran. Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ayat ini dilanjutkan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah diutus para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain pertama basyira, memberikan kegembiraan, berita gembira bagi siapa?
Orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Orang yang hidupnya dibahagiakan oleh Allah karena hidupnya mengikuti kebenaran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, wa nadhira, dan peringatan bagi siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menolak kebenaran yang diberikan oleh Allah, hidup semau-maunya tanpa aturan dan bimbingan dari Allah. Maka kalau kita kembali ke Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 19 tadi, afamai apa Pak ayatnya? Afamai apa ayatnya Pak? Ayat 19. Loh, surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 19, lupa saya Pak, apa? Afamaya ayat 19, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Di situ Allah menunjukkan perbandingan orang yang hidup dengan petunjuknya Allah dengan orang yang hidup semau-maunya. Apa Pak perbandingannya di situ? Seperti orang yang berjalan dengan terang benderang, ya, karena di bawah bimbingan cahaya petunjuk Allah, dengan orang yang dalam kegelapan. Seperti orang yang melihat dengan orang yang buta. Kalau orang buta matanya, ngapunten, ujian berat. Kalau ikhlas ridho, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah yang buta mata hatinya, tidak bisa dan tidak mau menolak kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka di ayat itu menarik sekali, ayat 19 itu ditutup dengan pernyataan apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang tenang, yang tentram, orang yang hidupnya tenang itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, bagaimana kita bisa ingat kepada Allah? Karena kita diberikan oleh Allah hikmah yang namanya ilmu yang sempurna. Disebut di ayat itu dengan sebutan apa Pak? Ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah kemampuan berpikir itu sebanding dengan kesadaran berzikir kepada Allah. Ada orang itu yang hanya punya pengetahuan saja, namanya sodrun. Ada pengetahuannya lebih mendalam, itu ilmunya sudah masuk di kolbun. Lebih dalam lagi namanya fuad. Lebih jauh lagi itu di lub. Lub itu bentuk jamaknya Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 19 disebut dengan ulul albab. Atau Quran surat ketiga surat Ali Imran ayat 190 ayat 191 yang bikin Rasulullah nangis. Ayat ini Masya Allah luar biasa. Apa itu Pak ayat 190? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Ketika bicara tentang ini ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Orang yang memiliki ilmu yang sempurna. Melihat apa saja yang tergambar adalah kekuasaan dan kebesaran Allah. Maka itu disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana
ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 ayat 191. Hamba-hamba Allah ini yang hidup bangga teratur mengikuti aturan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan kemudian hidup dengan bermahkotakan Al-Quran. Jadi dari ayat 18 dan ayat 19 kita dapat berapa, Pak? Ada 2 mahkota bagi hamba Allah yang soleh, yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, hamba yang hidup menggunakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Yang nomor 3, mahkota yang ketiga ada di ayat 100, ada di ayat 20 surat ke-13. Ya, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Jadi yang dirindukan surga itu adalah hamba-hamba yang memenuhi janji dengan Allah dan tidak merusak janji dengan manusia. Saya ulang, mahkota yang ketiga, siapa manusia yang dikelompokkan hamba Allah yang sholih, yang dirindukan oleh surga, yaitu manusia yang hidup dengan memegang teguh janji dengan Allah dan tidak merusak janji dengan sesama manusia. Apa, Pak, janji kita dengan Allah? Kita diikat oleh janji kita dengan Allah, yang asalnya kita bukan siapa-siapa, kemudian kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, dan ketika ruh itu ditiupkan, panjenengan pirsani Quran surat ke-7, surat ke-7 itu surat Al-A'raf, ayatnya ayat 172 di Al-Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 172. Di situ ada satu kalimat berharga yang diingatkan oleh Allah. Tentang apa? Tentang janji kita kepada Allah ketika Allah bertanya kepada setiap diri kita manusia ketika ruh itu ditiupkan, apa? Alastu birabbikum. Jawabannya jelas, qalu bala syahidna. Jadi kita bersaksi, kita bersahadah bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali yang berhak disembah, yaitu Allah. Kita kenal siapa Allah. Surat ke-114 itu Allah menjelaskan kepada kita siapa Allah. Maka yang pertama Allah kenalkan, Allah itu adalah Rabbun. Kul a'udzu birabbin nas. Allah itu Rabb yang menciptakan kita, yang mengatur, yang mengukur, yang mengkadar, yang menimbang, yang mentakdir. Itu Allah. Dan semua itu sudah diukur oleh Allah dengan baik, dengan benar, dengan indah. Semua diukur dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah Allah. Siapa? Rabbun. Yang kedua, apa yang menyadarkan kita? Allah itu Malikun, Malikin nas. Allah itu yang maha berkuasa, raja yang menguasai hidup dan kehidupan kita. Jangankan dunia, harta kita diminta. Jangankan jabatan kita diminta. Jangankan orang-orang yang kita cintai diminta. Kalau diri kita diminta saat ini pun kita tidak bisa menolaknya. Ya, kemarin baru dapat kabar itu, yang biasanya ngisi di TVRI itu. Siapa itu? Ustadz Abdul Aziz, Allahu yarham. Biasanya ngisi kajian TVRI dulu, saya ingat, Assalam.
ayo sinau agama Islam itu ya, sama Ustadz Syaukani Ong, kemudian ada beberapa termasuk Ustadz Abdul Aziz itu saya ingat ya, yang perawaannya gagah itu Pak ya, brengose sak kilo setengah itu ya, gagah. Kemarin ceramahnya belum selesai Bu, kontraknya udah selesai, jadi meninggal pada waktu ceramah di salah satu masjid di Perak itu. Kemarin kan jika kita juga diberikan ayat oleh Allah waktu ada acara di rumahnya Bu Khofifah itu kan, yang baca Quran itu, baca Qurannya belum selesai, kontraknya sudah selesai. Siapa Allah? Allah itu Malikun ya. Maka kemudian dikenalkan yang ketiga, siapa Allah? Allah itu Ilahun, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu ilahun, tidak ada yang berhak disembah. Kita tidak boleh menjadi hamba, menjadi budak apapun, kecuali kita ini hanya menjadi hambanya Allah. Tidak boleh menjadi hambanya dunia, tidak boleh menghamba kepada jabatan, tidak boleh menghamba dengan kedudukan, karena kita diciptakan adalah bukan hambanya siapa-siapa, tapi hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kepada Allah maka tunaikan hak-haknya Allah. Sampai dalam hadis qudsi itu Allah menyatakan begini, ya ibadi, wahai hambaku, begitu ya, ini karamtu dzulman ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan atas diriku berlaku zalim, maka jangan diantara kalian sesama manusia saling mendalimi. Kalau kalian aku perintahkan ini dan itu, kalau kalian aku perintahkan rukuk dan sujud, itu semua bukan untukku. Yang butuh sholat bukan aku, tapi sesungguhnya yang membutuhkan sholat adalah hamba-hambaku. Ketika rukuk dan sujud, ketika kita taat kepada Allah, maka semua kebaikan itu kembali kepada diri kita manusia. Banyak manusia itu yang kemudian ingkar, segala diberikan oleh Allah tapi lupa dengan hak-haknya Allah. Coba, semua digelar oleh Allah rezekinya, diberi oleh Allah nikmatnya, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi tidak jarang manusia begitu hidup di dunia lupa dengan janjinya kepada Allah, sehingga banyak manusia yang ingkar janji. Apa yang diingatkan oleh Allah? Araftumullahu ta'ala walam tuwaddu haqqah. Kalian kenal, kalian tahu, kalian paham bahwa Allah itu Tuhanmu. Araftumullahu ta'ala walam yu'addu haqqah, tapi kalian tidak memenuhi, tidak menunaikan hak-hak Allah. Mudah-mudahan yang ketiga, mahkota yang ketiga ini, kita semua betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu memenuhi janji kita dengan Allah, termasuk dalam kaitan ketika bagus dalam hal memenuhi janjinya kepada Allah, maka implikasinya adalah tidak merusak janji kepada sesama manusia. Sampai Allah itu mengajarkan seperti itu. Kalau kita dengan kekayaannya bisa mendolimi orang lain, kalau kita dengan uang kita bisa menindas orang lain, kalau kita dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita bisa berbuat apa saja, Allah mengingatkan, aku jauh bisa lebih berbuat karena aku maha besar, maha kuasa, maha segalanya, tapi aku tidak pernah melakukan kedoliman. Coba panjenengan renungkan, ada orang mau niat berbuat baik,
niat berbuat baik sudah dicatat oleh Allah. Kalau niat berbuat baik itu dibuktikan, maka catatan itu menjadi dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya. Kalau ada orang niat berbuat jahat, niat berbuat dosa, tidak dicatat oleh Allah. Begitu perbuatan itu dilakukan, dicatat satu. Lho lek ngenten jek ana wong mlebu neraka sing kebacut sinten? Manusianya. Allah itu mengajari dengan perbuatan baik. Setiap kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, Allah membalas jauh lebih baik. Berapa kali lipat? Bukan hanya 1, 10, 100, tapi bisa 700 kali lipat. Bahkan Allah menyatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Berapa kali lipat itu adalah rahasia Allah. Maka mahkota yang kedua adalah yang hidup dengan bermahkotakan Al-Quran, dan mahkota yang ketiga, orang-orang yang dikelompokkan hamba Allah yang solih adalah hamba-hamba yang memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak merusak janji dengan sesama manusia. Yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal misah. Berikutnya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ayat berapa itu Pak? Ayat 21. Mahkota yang keempat, siapa hamba-hamba Allah yang solih, yang dirindukan oleh surga, yaitu hamba-hambaku yang selalu menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Siapa dia? Orang yang hidupnya takut kepada Allah. Siapa dia? Orang yang bermahkotakan takut dengan adanya hisab. Apa Pak? Perhitungan yang buruk. Karena dia menyadari setiap apapun yang kita lakukan bukan cek kosong. Di dunia ini bukan berdiri sendiri, tapi dunia adalah bagian dari berkesinambungan ujian yang diberikan oleh Allah. Jika kita mampu menjawab dengan kebaikan demi kebaikan, maka kebahagiaan itu berlanjut sampai dengan kehidupan di akhirat. Panjenengan pirsani Quran surat ke-75, surat Al-Qiyamah, ayatnya ayat 36. Maka di situ ditunjukkan inilah mahkota dari orang yang hidupnya dikelompokkan hamba Allah yang solih, yang dijanjikan oleh Allah kehidupan di akhirat dirindukan oleh surga. Siapa tadi? Yaitu yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, menyambung tali silaturahim, yang betul-betul dia takut kepada Allah, dan yang lebih khusus takut dengan adanya hisab, takut dengan adanya perhitungan ketika kembali kepada Allah. Dan kemudian rapot kita adalah isinya naudzubillah berbagai keburukan demi keburukan, dosa dan maksiat. Maka Allah ingatkan, Quran surat ke-75, surat Al-Qiyamah, ayatnya ayat 36. Apa yang diingatkan oleh Allah? Ayak sabul insanu ayyutrakas sudah. Masya Allah, Allah ingatkan ayak sabul insanu ayyutrakas sudah. Apa kamu kira hidupmu cek kosong? Apa kamu kira hidupmu dibiarkan begitu saja? Semua yang kita lakukan itu bermakna di sisi Allah. Setiap kebaikan demi kebaikan akan dibalas oleh Allah. Begitu juga dengan setiap keburukan dosa, ada perhitungannya di sisi Allah. Ayak sabul insanu ayyutrakas sudah. Sampai dalam hadis itu dijelaskan, Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib mam syi'ta fa innaka mufarikun.
wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighwanu anin nas. Malaikat Jibril diutus oleh Allah mengajarkan tentang kemuliaan kehidupan, dihampirilah Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan? Wahai Muhammad, isma syi'ta, silakan sampaikan wahai manusia, hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, hidup di duniamu tidak selamanya, kalian pasti dibatasi oleh kematian. Yang kedua, wa akhbib mamsyi'ta, monggo silakan cinta dunia, tidak ada yang dilarang, silakan nikmati dan cintai dunia, tapi jangan lupa kepada Allah. Ingatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, sebab tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, ingat dan ingat-ingat, semua yang kita miliki di dunia pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga apa yang diingatkan? Wa'mal masyi'ta, diulang lagi, monggo silakan beramal, silakan berbuat semau-mau kita, tapi ingat, semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Itulah yang diingatkan. Kemudian ada kata kuncinya, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang-orang yang beriman tandanya dua. Masya Allah. Menurut hadis ini ditunjukkan ciri kemuliaan kehidupan, kebahagiaan itu akan diperoleh bagi orang yang merawat dua ini. Apa? Qiyamuhu billail. Jadi orang bahagia itu adalah orang yang malamnya hidup. Apa malamnya hidup? Menghidupkan malam itu di saat orang lain tertidur, terlelap, dia ingat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia rukuk dan sujud kepada Allah, maka dia dicatat dan digolongkan menjadi orang yang menghidupkan malam. Dia mendapat salah satu kata kunci dari kebahagiaan. Yang kedua apa? Wa izustighwanuhu anin nas, hidupnya betul-betul yakin kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Sampean gak duwe-duwe, sambatan dulur, sambatan konco, sambatan tonggo, batasnya 3 kali Pak. Sambat pertama seneng, koncone iso bantu, bermanfaat. Napa jarene wong Jawa, ndang-ndang, cepet-cepet, segera dibantu. Sampai sambat kedua wis rada seret Pak, dibantu, tapi wis pertimbangannya macam-macam. Sambat ketiga wis dibantu tapi wis di stop. Adek sampean sambat maneh ngersulo sing sampean sambati. Tapi kalau Allah semakin diminta, semakin didekati, Allah jauh lebih dekat. Allah menyatakan Allah tempat bergantung. Kalau kita berdoa, ya Allah suka. Kita istiqomah berdoa, Allah suka. Allah merindukan orang-orang yang selalu meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Begitu Allah ajarkan kepada kita. Nah inilah, karena itu Allah mengajarkan kepada kita menjaga, merawat apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan sesama manusia. Allah mengajarkan menghubungkan tali silaturahim, karena itu ada perbuatan halal, boleh, tapi Allah tidak suka. Tidak diharamkan, tapi Allah tidak suka. Iku lek bahasa sing rodok jelas, misalnya ya haram kan gitu, tapi tidak sampai kepada keharaman, tapi Allah menggunakan bahasa yang lain. Allah tidak suka. Saking tidak sukanya Allah, aras itu sampai goncang. Siapa dia? Orang yang melakukan memutus tali silaturahim.
Ini apalagi putusnya hubungan dengan Allah. Ada orang itu yang diciptakan Allah tapi lupa kepada Allah. Ya, wayai sholat yo gak sholat, wayai zakat apalagi Pak, ngitung haji tambah nemen ya, hitungane sing lunga haji digoblok-goblok. Lah apa duit sakmono kae digawe kelenceran, jadi haji kelenceran Pak. Lah apa duit sakmono kae digawe ngono, digawe bisnis pokok. Masya Allah. Dipikirnya kalau dibisniskan itu bisa berkembang besar, padahal berkembang atau tidaknya sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah. Enten Pak tiang sampean lunga haji po, oh kaya apa lunga haji digawe bisnis po, padahal harta kekayaannya berlimpah. Ketika dia tidak melakukan haji ngapunten, padahal dia istitoah, dia mampu. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya hartanya bertambah, hartanya habis Pak, yang menurut hitungan kalkulator manusia tidak akan habis 7 turunan, gak usah 7 turunan, gak usah 7 tahun, gak sampai 7 bulan, 7 hari habis. Masya Allah. Yang namanya jantungnya protes Pak, pasang ring Pak, dan itu ternyata kalau sekali tidak cocok ganti berulang-ulang. Duit yang dikeluarkan Kak bukan ribuan, ratusan ribu, tapi jutaan. Cepat sekali 30 motor yang dia 30 mobil yang dia miliki habis, aset ini semua habis. Itu baru dia nyambung dengan istrinya. Masya Allah, seperti itu yang diingatkan oleh Allah. Karena itu tidak ada yang lebih indah kecuali hidup dengan ketaatan kepada Allah. Kita sampai pada mahkota ayat berapa tadi Pak? Ayat 21, yaitu hamba Allah yang soleh itu yang merawat, menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Orang yang hidupnya betul-betul takut kepada Allah, orang yang hidupnya itu takut dengan perhitungan yang nanti itu kita dapat. Pak, ini aja loh Pak, di dunia coba masjid, mall, apa itu tempat-tempat penting perbelanjaan itu kan jangan mencuri, jangan ngambil barang. Di sini dipasang apa itu Pak, UCT itu ya. Wah, dipendeli sama UCT ngono wis, nanti bisa dibuka lagi itu. Di reset, dilihat jam, menit, detik itu. Itu dunia. Apalagi di akhirat. Nanti semua buku catatan kita detail terperinci, tidak ada yang tercecer semua. Karena itu di surat Yasin yang wadul, yang jadi saksi bukan mulut kita. Enggak ya Allah saya sholat, padahal sikile protes, kakinya yang bicara, tangannya yang bicara kalau dia tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah. Nah, itu ayat 21. Terakhir ayat 22 apa ini ya, yang ke-22. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesempatan umur yang barokah. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita bicarakan ya. Mudah-mudahan beberapa poin itu saja menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini semua dicatat menjadi hamba Allah yang soleh, keluarga kita semua dicatat menjadi keluarga-keluarga hamba Allah yang soleh, yang dirantikan dan dirindukan oleh surga, seperti tadi yang digambarkan oleh Allah di ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan doa sayyidul istighfar. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.